Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Profit. Jadi di sini kita akan memaparkan manfaat dan tantangan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, dimulai dari Atia. Saya Raden Najun Adi Chandra dari absen 28. Oke, langsung deh. Slide berikutnya. Langsung deh. Maling. Syarat uang tunai. Oke, sorry ya. Pertama, yaitu disukai masyarakat luas. Kedua, mudah dipindah tempatkan. Dan ketiga, mudah disimpan. 4, yaitu tahan lama. Dan 5, mudah dibagi menjadi bagian terkecil. Misalnya kembalian. Silakan. Udah. Oke, berarti iya, sekian. Oke. Oke, sip. Let's go. Iya, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung aja deh. Langsung. Menurut kalian gimana? Ya, langsung. Kurang efektif. Kalau dilihat dari zamannya sekarang kan, segi zamannya sekarang kita
beralih ke teknologi. Dan pembayaran sekarang sedikit terjadi revolusi, yaitu yang awalnya dari sifat fisik sekarang jadi sifatnya tuh ya elektronik gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dibilang kurang efektif enggak juga. Soalnya kalau dilihat dari lingkup masyarakat kita itu kadang-kadang kalau kita ngelakuin transaksi kan kadang-kadang masih ada yang pakai uang tunai kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak Gojek atau aplikasi apapun, kadang-kadang kan masih ada tuh opsi tunainya. Jadi di sini kalau di ruang lingkup masyarakat Indonesia ya itu dilihatnya tuh masih ada juga sebagian yang pakai uang tunai, dan ada juga yang udah beralih ke uang elektronik. Tapi kalau buat kekurangannya dari uang tunai ini sendiri ya dimulainya dari ini sih. Misalnya kalau kita bayar tapi yang mau bayar ini kadang-kadang ada nggak punya kembalian, atau bisa kita dibilang ngutang gitu kan, bisa dibilang gitu. Sama uang tunai kalau misalnya kena hujan gitu kan, kalau misalnya uang kertas kan bisa basah gitu kan, kalau nggak sobek atau kering, atau enggak kalau udah kelipet-lipet banget itu kan kayak udah kurang layak untuk buat jadi alat transaksi juga. Itu saja dari saya. Langsung. Ada. Oke, saya mau izin jawab. Jadi kalau lebih ketimbang mana yang lebih baik antara pembayaran uang tunai dengan non tunai, itu dilihat dari segi kebutuhannya aja. Misalnya kalau pembayaran uang tunai sekarang sih masih dipakai, tapi yang lebih baik mana? Kalau non tunai kan kita berarti udah ngikuti alur dari evolusi uang yang lebih modern yang sekarang. Kalau kelebihan dari uang non tunai itu sendiri kan lebih mudah, kita nggak usah ngeluarin uang kita dari dompet, langsung aja dari HP kita sendiri gitu kan. Sama kalau nggak kan scan barcode gitu kan. Nah, kalau kekurangannya uang tunai menurut saya sih ya kalau misalnya lupa bawa HP aja, atau enggak kalau pembayaran uang tunai kelebihannya itu apa ya? Taruh dulu guys, pause dulu guys, gue lupa apa ya. Oke, berarti kalau kelebihan dari uang tunai, misalnya kita punya pegangan, atau misalnya kita punya uang yang pas gitu, jadi kita bisa bayar lebih cepat, nggak perlu pakai kembalian lagi. Dan kalau minim resiko berhutang itu juga masuk, karena biasanya kalau uang tunai yang satuan langsung tunai itu nggak langsung buat hutang gitu, dan lebih umum dan mudah digunakan. Kalau mudah digunakan sih ya langsung kasih aja gitu, misalnya kalau uang tunai. Tapi kalau kekurangannya itu kurang praktis dan memakan banyak waktu. Misalnya kalau kita nggak ada pegangan atau apa, kita pinjam dulu ke orang, dan misalnya juga bisa mudah hilang. Misalnya kalau kita lupa naruh di mana, jadi kita nggak bisa bayar. Oke, itu seputar dari alat pembayaran tunai. Kalau kelebihan dari non tunai, transaksinya bisa lebih cepat dan lebih aman, dan ya lebih aman. Tapi kalau untuk risiko kriminalitas pun juga minim, kecuali kalau diambil HP-nya. Tapi kalau uang non tunai
terkadang juga belum bisa digunakan di semua tempat. Misalnya kalau kalian ke restoran yang belum punya pembayaran non tunai kan, jadi kita harus tetap pakai uang tunai. Jadi sebenarnya uang tunai dan non tunai itu masih dibilang masih terikat satu sama lain sih. Jadi belum bisa di lebihnya dari mana dan kurangnya itu dari mana. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, siap. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Najwa yang jawab. Iya kan Najwa yang itu teman-teman. Jadi sekian dari kami seputar penjelasan dari manfaat dan tantangan sistem pembayaran dan alat pembayaran tunai. Terima kasih Bapak yang telah menonton video kami. Kami sangat mengapresiasi.